Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tujuan disyariatkannya kewajiban mengeluarkan zakat adalah agar di dalam tatanan masyarakat tercipta kesejahteraan, tercipta kesetaraan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini sebagai ajaran rahmatan lil alamin? Maka seluruh syariat di dalam ajaran agama ini adalah bagaimana manusia dapat hidup dalam kesejahteraan. Dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mampu, seharusnya dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta-harta tersebut hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa di dalam harta yang kita miliki, di dalamnya ada hak orang-orang yang tidak mampu. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Ada dua tipologi orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang datang meminta dan orang-orang yang menahan dirinya untuk meminta. Lis-sa'ili, yang datang meminta, dan al-mahrum, orang-orang yang tidak mampu tetapi tidak ingin mengorbankan harga dirinya untuk datang meminta. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak datang meminta itu menjaga dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari orang-orang seperti itu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya, mereka menahan diri untuk meminta. Allah katakan kepada Rasulullah Muhammad, ta'rifuhum bisimahum. Engkau ya Muhammad mengetahui dari muka mereka, dari paras mereka, dari keadaan mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak mau meminta. Oleh karena itu tugas kita adalah untuk berjalan dan mencari orang-orang seperti itu. Nah, inilah sebenarnya fungsi al-amilina alaiha, orang-orang yang bergelut di dalam persoalan zakat ini. Mereka diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 8 asnaf itu. Wal amilina alaiha diartikan di situ adalah orang-orang yang aktif mencari, tidak hanya mencari dan mengambil harta dari orang-orang yang memiliki kemampuan, husnin amwalihim sadaqah, tetapi juga mencari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang mustad'afin, orang fakir, miskin, anak-anak yatim yang tidak datang meminta. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberikan kita strategi untuk memperhatikan dan menyapa orang-orang lemah ini. Ada dua metode yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka. Ini berarti bahwa kita harus berbaur dan mencari orang-orang yang lemah tersebut, al-mustad'afin tersebut. Karena dengan kita berbaur dengan mereka, mereka akan tumbuh kepercayaan diri mereka. Mereka tidak lagi merasa pesimis memandang kehidupan ini, karena orang-orang kaya, orang-orang yang mampu datang menyapa mereka. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Abul Yatama atau Abul Masakin, bapaknya orang-orang yatim, bapaknya orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, kalau engkau mencari aku, carilah aku di tengah orang-orang miskin.
Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup seperti orang-orang mustadafin tersebut, bahwa hidup yang sederhana bukan berarti kita mengharamkan yang halal, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang mampu, untuk tidak mendemonstrasikan kekayaan mereka, menunjukkan kemampuan mereka, memamerkan harta mereka. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita pun berusaha untuk mengikuti gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana tersebut. Rasulullah tidak segan kemudian menampakkan bahwa beliau tidak berada dalam keadaan yang lapang. Dua metode yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya dapat kita jadikan pedoman di dalam menyapa kaum mustadafin dengan cara menyalurkan zakat kepada mereka. Betul bahwa zakat tidak akan membuat mereka langsung kaya, tetapi setidaknya dengan mereka diberikan zakat, maka tumbuh di dalam diri mereka kepercayaan diri sebagai manusia yang bermartabat. Yang kedua, dengan mereka melihat gaya hidup yang sederhana yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mampu, ini juga memberikan semangat kepada mereka untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki kemampuan sesungguhnya untuk berusaha, dan dengan gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya memotivasi kita semua untuk mendekati mereka, sehingga mereka tidak segan untuk datang bertanya dan meminta nasihat terkait dengan kehidupan mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu zakat yang menjadi kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman ini sesungguhnya tujuannya adalah bagaimana kita turun, bagaimana kita mampu mendekati orang-orang yang tidak mampu, menyapa mereka, sehingga kemudian betul-betul mereka bisa merasakan rahmatnya agama kita. Mereka tidak merasa terpinggirkan dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.